Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar praktikum sistem basis data 1 mengenai subquery. Subquery adalah pernyataan select yang disisipkan dengan pernyataan select yang lain. Sebuah subquery dijalankan sekali sebelum permintaan utama. Hasil subquery digunakan oleh query utama atau terluar ya. Jadi kalau nanti ada istilah terluar berarti query utama ya. Subquery dapat ditempatkan di jumlah klausa SQL termasuk klausa where, klausa having, dan from klausa. Sintaknya select, kemudian select listnya, from tabel, where, ekspresi ya, kemudian operator. Nah di sini buka kurung ya, ada select, kemudian select listnya from tabel ya. Jadi ini yang disebut dengan subquery itu di sini ya, di dalam ini. Nah, contohnya gini, tabel pegawai ya, ada beberapa orang ya bernama. Nah, kita mau menampilkan ya pegawai yang tempat lahirnya itu sama dengan Soeharto. Jadi misalnya kita tidak tahu tempat lahirnya di mana, tapi kita tahu oh sama dengan Soeharto, gitu, kita sama dengan Soeharto gitu ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencoba mencari query-nya dulu, subquery-nya dulu ya. Jadi perintah ini select tempat lahir from pegawai bernama sama dengan Soeharto. Nah, perintah ini akan menghasilkan tempat lahir di Malang ya. Jadi nanti select yang utama ini, query yang utama ini akan dibandingkan dengan tempat lahir yang Malang gitu ya. Jadi begitu. Jadi ini select nama, tempat lahir from pegawai where tempat lahir sama dengan Malang gitu kalau kita tahu ya. Karena kita nggak tahu, tahunya hanya Soeharto, maka kita perlu mencari dulu ya, mencari dulu tempat lahir Soeharto ini ya. Jadi setelah ini dijalankan nanti jadinya akan seperti ini, akan menghasilkan Soeharto, Rahmadi Soleh, Rano Karno, dan Chelsea Olivia begitu ya. Kita coba dulu ya, kita coba dulu. Nah, kita jangan lupa mengaktifkan examnya dulu ya, exam diaktifkan dulu. Kemudian kita ke sini ke workbanknya, kita buka dulu personalianya ya, personalia kita jalankan dulu. Nah sudah kan, sudah aktif. Nah nanti kita bisa coba ini ya, kita coba ini dulu ya, biar untuk penjelasan lebih detail ya. Jadi, kita coba dulu. Ini saya enter dulu biar ada ruang untuk mengerjakan nanti ininya ya, misalnya ini. Nah ini kita coba dulu. Nah ini query ini menghasilkan tempat lahir di Malang. Nah, sekarang coba kita gabung. Ini di ini. Jadi ini kita pasang di sini. Nah itu, ini harus ada buka kurungnya, jangan lupa. Nah gini, kemudian kita jalankan. Nah seperti itu ya. Jadi menambahkan pegawai yang tempat lahirnya sama dengan tempat lahirnya Soeharto begitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah ini disuruh menampilkan nama dan gaji dari tabel pegawai untuk gaji yang kurang dari gajinya Soeharto. Nah jadi kita harus nyari dulu berapa sih gajinya Soeharto. Nah kita coba dulu berapa sih gajinya Soeharto ya.
Oke, kita coba dulu. Nah, ini kita coba. Soeharto gajinya berapa? 24.000. Nah, kita coba. Berarti yang kurang dari 24.000 ya. Oke, kita coba dulu. Oke, kita coba ya. Nah, ini semua kurang dari 24.000 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tipe subquery ada single row dan multiple row. Jadi kalau single row itu outputnya nanti satu baris ya. Kalau multiple row itu lebih dari satu baris. Nah, jadi kayak tadi itu yang hasilnya hanya malang saja gitu kan. Nah, itu berarti single row ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, subquery baris tunggal atau single row ya. Pakai tentang subquery baris tunggal, mereka kembalikan hanya satu baris. Nah, gunakan operator perbandingan baris tunggal, misalnya sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Selalu lampirkan subquery dalam tanda kurung. Nah, itu harus dikurung ya. Tempat subquery sebelah kanan dari perbandingan kondisi. Nah, misalnya ini. Misalnya kita disuruh ini ya, menampilkan pegawai yang bekerja di bagian marketing. Nah, di bagian marketing. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya ini kan marketing ini kan adanya di tabel departemen, sedangkan nama pegawai adanya di pegawai ya, nama dan kode dep adanya di pegawai. Nah, untuk itu kita harus menemukan ya penghubung. Nah, untuk yang menghubungkan antara marketing, antara departemen dan pegawai apa? Kode dep. Nah, nanti yang kita bandingkan adalah kode depnya dari marketing, departemen marketing ya. Nah, begitu. Sekarang coba kita jalankan ininya ya. Ini dulu ya. Ini sampai sini aja ya. Oke. Ini kita mau mencari kode depnya. Nah, kode depnya 20. Nah, kode depnya 20. Jadi nanti kita akan menampilkan pegawai yang punya kode dep 20. Itulah yang kerjanya di marketing ya. Begitu. Nah, sekarang kita tampilkan ini semuanya ya. Nah, ini ada Gusti Putri dan Nana Mirdad ya. Jadi dia yang kerjanya di departemen marketing dengan kode depnya 20 begitu ya. Kalau misalnya kita tahu kode 20 ya langsung aja ditulis 20, tidak perlu subquery ya, begitu. Nah, ini contoh yang lain ya. Kita suruh menampilkan nama, tempat lahir, gaji, dan kode dep untuk pegawai where tempat lahirnya sama dengan pegawai dengan nomor nopek 141. Nah, kalau kita cari 141 ini tempat lahir di mana? Ternyata dia di Surabaya. N kode dep sama dengan kode dep from departemen where kode log 1500. Nah, jadi dan kode depnya itu adalah kode dep yang berlokasi di lokasi 1500. Nah, kode depnya adalah 50. Nah, akhirnya tampillah Ilham Unggara. Nah, tempatnya Surabaya, gajinya 3.500, kode depnya 50 begitu.
Kemudian ini untuk fungsi grup ya. Fungsi grup dalam subquery. Fungsi grup dapat digunakan dalam subquery. Fungsi grup tanpa klausa group by di subquery mengembalikan satu baris. Query berikut menjawab pertanyaan yang mana karena berpenghasilan kurang dari gaji rata-rata. Nah, misalnya gitu. Ini ya. Kita coba dulu. Ini kalau perintah ini select ABG gaji from pegawai, ini maksudnya dia akan mencari rata-rata dari gaji seluruh karyawan ya, begitu. Nah, nanti setelah ketemu dibandingkan dengan gaji per pegawai yang kurang dari rata-rata ya, begitu. Misalnya ini kita coba dulu. Nah, ya kita coba dulu ya. Nih. Nah, ini rata-rata gaji dari seluruh karyawan. Kemudian kita disuruh menampilkan yang kurang dari rata-rata. Nah, jadi ini kurang dari berapa tadi? 8.773 ya. Nah, ini kurang dari kan 8 kurang dari ya. Ini 8, tadi kan 87 ya. Oke. Jadi seperti itu pemahamannya. Kemudian subquery dengan klausa having. Subquery juga dapat ditempatkan dalam klausa having. Ingat bahwa klausa having mirip dengan where klausa, kecuali bahwa klausa having digunakan untuk membatasi kelompok dan selalu menyertakan fungsi grup seperti min, max, dan average APG ini ya. Karena klausa having selalu menyertakan fungsi grup, subquery hampir selalu menyertakan fungsi grup sebagai grup sebagai baik. Nah, misalnya ini departemen mana yang memiliki grup memiliki gaji terendah yang lebih besar dari gaji terendah di departemen 50. Nah, gitu ya. Jadi pertama kita harus nyari ininya dulu ya. Minimal gaji dari departemen 50. Nah, gitu ya. Misalnya ini. Nah, kita coba dulu yang ini. Nah, 2.500. Coba kalau tidak pakai min berapa sih? Nah, ini departemen 50 itu ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 rekod ya. Paling tinggi adalah 5.800. Nah, karena kita nyari yang kecil kita min. Nah, min. Nah, berarti yang kurang dari min ya. Oh, yang lebih dari ini ya, lebih dari. Nah, kemudian kita sambung di sini. Nah, ini berarti menampilkan kode dep samin gaji pegawai dikelompokkan ya, grup by kode dep dengan minimal gaji lebih dari 2.500. Nah, ini kita jalankan. Nah, ini ya. Jadi ini lebih dari 2.500, lebih dari 2.500 ya. Jadi dalam satu kelompok itu misalnya 1/10 ada 3. Nah, itu cari yang lebih dari 2.500 begitu. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi multi row subquery. Nah, misalnya gini. Departemen mana yang memiliki gaji terendah yang lebih besar dari gaji terendah di departemen 50. Nah, tadi kan ya, ini
gajinya 2.500. Contoh ini mengembalikan kesalahan karena lebih dari satu karyawan ada di departemen 20. Yang subquery membalikan beberapa baris. Kami menyebutkan subquery beberapa baris ya. Nah, kalau yang tadi kan enggak error ya, karena pakai ini. Sekarang coba kita pakai ini. Nah, ya kita jalan dulu ini, kita coba dulu. Mana itu? Bentar, kok kelihatan disorot. Kode dep apa tanda, ada yang salah tandanya. Oh ini tidak dipisah. Nah gitu ya, kita jalankan dulu. Nah, error, kenapa error? Karena outputnya lebih dari satu ya. Jadi outputnya itu di departemen 20 ada ini ya, ada Gusti sama Nana Merda ya. Nah, maksudnya adalah tanda yang sama dengan dalam software dari permintaan luar. Bagaimana satu nilai bisa sama dengan atau tidak sama dengan lebih dari satu nilai pada satu waktu. Nah, ini pertanyaan konyol bukan? Nah, subquery yang mengembalikan lebih dari satu nilai disebut beberapa baris subquery karena kita tidak dapat menggunakan operator perbandingan baris tunggal sama dengan kurang dan seterusnya. Kita perlu operator perbandingan yang berbeda untuk beberapa baris subquiz atau subquery quiz ya. Operator beberapa baris adalah in, any, dan all. Nah, jadi kalau misalnya hasilnya beberapa baris, kita tidak bisa menggunakan ini ya, ini tak bisa dulu ya. Nah, tidak bisa menggunakan sama dengan. Nah, ini MySQL subquery dengan all, any, in, atau some ya. Anda dapat menggunakan subquery setelah operator perbandingan diikuti oleh kata kunci ini all, any, atau some ya. Operator all membandingkan nilai dengan setiap nilai yang dikembalikan oleh subquery. Oleh karena itu operator all yang harus mengikuti operator perbandingan, mengembalikan true jika perbandingan benar untuk semua nilai di kolom yang dikembalikan subquery. Not in adalah alias untuk tidak sama dengan all. Jadi kedua varian ini sama. Jadi sintaknya adalah select C1 from tabel 1 where C1 tidak sama dengan all. Nah, dalam kurung select C1 from T2 atau select C1 from T1 where 1 not in select C1 from T2. Jadi begitu. Nah, all. Permintaan berikut memilih departemen dengan gaji rata-rata tertinggi. Subquery menemukan gaji rata-rata untuk setiap departemen dan kemudian permintaan utama memilih departemen dengan gaji rata-rata tertinggi. Nah, jadi di sini adalah pertama kita mencari rata-rata gaji pegawai per grup ya, per kode dep. Nah, jadi nanti ini perintah yang ini ya, perintah yang ini akan menghasilkan ini ya. Jadi rata-rata per grup, rata-rata per kode dep. Nah, per kode dep ini di rata-rata per kelompok ini ya. Dari sini permintaannya adalah mencari yang paling besar ya. Mencari yang besar di antara grup-grup itu. Nah, dari semua grup. Nah, yang paling besar yang mana? Yang ini. Nah, yang ini ya. Gitu. Nah, kita coba ya biar lebih jelas. Kita coba dulu.
ini ya, agak turun sini biar kelihatan. Nah, ini akan menampilkan rata-rata gaji per kode debt, per grup kode debt. Nah, ya, jadi kan dalam satu kode debt itu ada beberapa rekod. Nah, misalnya tadi kode debt 110 ada 3 misalnya. Nah, itu rata-rata. Nah, sekarang dari sini disuruh nyari yang paling besar. Nah, kita gunakan ini. Ya. Nah, ini grup ini ya. Average gaji lebih dari yang tadi itu ya. Nah, ini ketemunya ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Jadi ini untuk grup tidak pakai where tapi pakai ini ya. Oke, sekarang any. Nah, kami telah menggunakan kata kunci any upon dalam permintaan ini karena kemungkinan subquery akan menemukan lebih dari satu departemen di lokasi 1700. Nah, jadi ini misalnya kita coba dulu ini. Ya. Nah, di lokasi 1700 itu ada kode 10, 110, 190 dan 90. Nah, jadi kita disuruh tampilkan nama kode debt from pegawai where kode debt sama dengan semua yang ada di sini. Ya, semua yang ada di sini. Ya, gitu. Semua yang ada di sini tapi ada di sini ya, semua yang ada di departemen ini tapi ada di pegawai ya. Kita coba jadi kodenya ada 10, 110, 990 dan 90 ini ya. Nah, ini saya enter ya biar kelihatan. Nah, kita jalankan. Nah, jadi seperti ini. Jadi tadi ada 10, 110, 90 dan berapa tadi? 190. Nah, gitu. Nah, 190 ya, yang di lokasi 1700 itu ternyata yang kode debtnya 190 itu tidak ada karyawannya. Jadi mungkin anggap saja kita anggap itu departemen baru yang belum ada orangnya gitu ya. Jadi di sini belum ada pegawai yang ditempatkan di sana gitu. Kita gunakan any. Jadi kalau any semua seadanya. Jadi ya, kalau misalnya tidak ada tidak apa-apa. Nah, kalau misalnya ini kita ganti all ya, kita ganti all. Nah, dia tidak akan menampilkan. Kenapa? Karena ada satu nilai ini yang bernilai salah ya. Jadi tidak akan ditampilkan. Kalau any itu hanya menampilkan yang ada, kalau tidak apa-apa, yang penting seadanya gitu ya, istilahnya begitu gitu. Sekarang kita lanjutkan in. Ketika digunakan dengan subquery, kata in sama dengan anggota daftar adalah alias untuk sama dengan any. Demikian juga dengan demikian dua pertanyaan berikut adalah sama. Jadi ini sama dengan any atau in itu sama ya. Misalnya ini menampilkan nama dan kode debt pegawai where kode debt in
select order by from pegawai where kode log 1800. Jadi kode depth-nya yang berlokasi 1800 berapa? Ternyata 20. Berarti dia menampilkan pegawai yang kode depth-nya adalah 20, gitu ya. Gitu. Kita lanjutkan. Group by dan mapping. Kami membutuhkan subquery beberapa baris yang mengembalikan gaji karyawan di departemen 10 dan 20. Nah, permintaan luar akan menggunakan fungsi group min. Jadi kita perlu untuk melakukan query luar oleh departemen kode depth. Nah, ini select kode depth min gaji from pegawai group by kode depth having min gaji kurang dari any. Select gaji from pegawai where kode depth in 10,20 order by kode depth. Nah, gitu. Jadi ini menampilkan ya kode depth dan min gaji yang kurang dari ini, entah kurang dari 4.400, entah kurang dari 13.000, entah kurang dari 6.000 ya, karena ini di departemen 10 itu 4.400, 20 kode depth 20 ada 13.000 dan 6.000. Jadi salah satu ini memenuhi, dia akan ditampilkan ya. Kalau karena ini kurang dari, ya otomatis kurang dari ini ya, kurang dari yang utama ini, yang paling besar ini, nah, dia akan tampil. Multiple column subquery. Subquery dapat menggunakan satu kolom atau lebih. Jika mereka menggunakan lebih dari satu kolom, mereka disebut multiple subquery kolom. Subquery multi kolom dapat berupa pasangan, perbandingan, atau perbandingan tidak berpasangan. Rumusnya ini sintaknya ya, select bintang from tabel 1 from where kolom 1, kolom 2 sama dengan buka kurung select kolom 1, kolom 2 from tabel 2 where ID sama dengan 10 misalnya ini. Atau select bintang from tabel 1 where row, ada row-nya ya, kolom 1, kolom 2 sama dengan buka kurung select kolom 1, kolom 2 from tabel 2 where ID sama dengan 10 ya. Ini maksudnya kolom yang di sini itu maksudnya namanya harus sama. Nah, jadi ini aslinya itu ini kolom 3 dan kolom 4 ya. Cuman karena ini tuh harus sama, misalnya ini sini kode depth, sini harus kode depth gitu ya. Jadi karena sama ini tak buat sama nomornya. Akhirnya ini kolom 1, kolom 2, ini kolom 3, kolom 4. Nah, cuma biar tidak membingungkan, ini tak buat kolom 1. Kenapa? Karena dia harus sama dengan, namanya harus sama dengan yang ada di sini. Itu walaupun tabelnya beda gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh ini menunjukkan pasangan multi kolom subquery dengan subquery disorot dalam warna merah, dan hasilnya pada tabel di bawah ini. Query mencantumkan karyawan yang manajernya dan departemen sama dengan manajer dan departemen karyawan 149 atau 174. Nah, tapi selain nomor pegawai 149 dan 174. Jadi maksudnya gini, kalau kita jalankan ini ya, ini. Nah, kita jalankan dulu ini ya. Oke, kita jalankan dulu. Nah, ini kita jalankan dulu. Ini kita hilangkan. Oh, ada yang
ini guru apa tuh petiknya. Nah nah itu karena petik di sini karena tidak sama dengan petik sini ya, kita jalankan. Nah ini menampilkan kode dep, kode main dan kode dep untuk nopek 149 dan 174 ya. Jadi begitu. Coba kita ini lagi kita tambahin, di sini ada nopek ya, nopek. Nah ini, nah sebenarnya di apa itu kode dep sama kode main ya. Ini di sini ya, di kode main 102 dan kode dep 80 itu ya, kalau kita coba jalankan tidak hanya dua ini ya, gitu ya, maksudnya begitu. Nah kita coba ada enggak selain ini ya, selain nompak ini yang ada di kode main ini ya, misalnya gitu ya. Misalnya kita coba tampilkan, ini kita cek bagus. Nah ini misalnya kita ganti ini, bukan nopak itu ya, kita ganti kode main, misalnya gini, kode mainnya tadi keliru ya. Kode mainnya tadi berapa tadi? Bentar. Unduhnya mana unduhnya? Bentar ya. Kode main 102 keliru tadi ya. Nah kita copy aja biar enggak, kalau salah biar enggak repot. Kode main 102. Nah 102 kan. Nah N itu sama dengan boleh ini atau gini, N kode dep sama dengan 80. Nah itu kan maksudnya begitu. Nah ini ya, jadi setelah diteliti ya, untuk yang kerja di kode manajernya 102 dan kode 20 itu ada ini, ada nopek 176. Nah kita itu disuruh menampilkan pegawai yang kode main dan kode depnya itu sama dengan ini dan ini, berarti yang ini, begitu ya, gitu maksudnya. Nah rumusnya seperti ini. Jadi kalau sampai sini ya, itu akan menampilkan yang ini aja. Nah kalau ada
not in berarti selain itu, selain yang ini baru dia menampilkan yang ini. Ya, begitu. Ya, ini keliru yang tadi ya. Oke. Oke. Nah, begitu ya. Seperti itu. Nah, ini tak copy aja dulu, nanti kalau dijalankan biar tidak error ininya, tanda petiknya ini nggak sama. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang yang ini maksudnya sama ya dengan tadi. Nah, ini tapi ini membandingkannya 1/1 ya, ini bandingkannya 1/1 ini. Nah, jadi kode mainnya dicari. Nah, ini dibandingkan. Kode depth-nya dicari ya. Dan selain yang ini, selain kode nopeknya ini ya. Gitu. Caranya sama, maksudnya sama, ini caranya beda ya, begitu. Ya, kita coba ya. Nah, ini caranya. Nah, sama, hasilnya sama, caranya beda. Jadi kalau yang tadi itu langsung ininya dibandingkan gini ya. Kalau yang tadi ini apa itu, dua-duanya langsung. Nah, dua-duanya langsung dibandingkan. Kalau yang ini satu, ini kode main dibandingkan dulu, kode depth dibandingkan dulu, kemudian nopeknya jangan yang ini gitu ya, gitu. Hasilnya sama gitu ya. Di dua metode hasilnya sama. Nah, kemudian ini nah ini sudah selesai ya, selesai. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.